Benarkan roh akan pulang ke rumah setiap malam Jumat? Macam orang balik dari kantor aja. Roh itu tempatnya 3. Buka judul kitabnya Roh, nama penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, letak roh orang baik-baik tempatnya Illiyin. Ruh orang yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Yang ketiga, Allah kuasa mengendalikan ruh. Ruh bisa balik, ruh bisa masuk ke kubur, ruh bisa merasakan azab kubur, ruh bisa menengok orang ziarah. Tapi kita tak tahu kapan dia baliknya, harinya, segala macam. Kalau ada yang mengatakan roh balik hari Jumat, bukan hadis Nabi, tapi pendapat ulama, ijtihad ulama. Tapi pendapat yang kuat bahwa roh itu 3. Pertama, ditempatkan di Illiyin. Yang kedua, yang jahat-jahat di Sijjin. Yang ketiga, ada saatnya Allah Maha Kuasa menempatkan dia di mana. Seandainya nanti tiba-tiba waktu Abdul Somad meninggal, ada jamaah masjid Al-Muslimin kerasukan, dipanggillah Ustadz Musdar Ruqyah. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Aku Abdus Somad. Betul kau nih, betul Ustadz Musdar. Kita sama-sama di Mesir dulu. Betul, jangan tanya lagi. Kalau memang betul pernah ceramah dulu di Masjid Al-Muslimin, pernah. Hari apa itu? Hari Senin malam Selasa tanggal 26 malam 27. Dia, maka itu bukan ruh Abdul Somad, tapi jin qarin. Karena setiap kita yang lahir ini ada jin pendamping yang ikut waktu kita lahir. Jin saya ikut nih, maka ketika saya mati dia tak mati, dia hidup. Dia tahu kemana jadwal-jadwal saya, bisa ditirunya suara saya. Kalau memang betul kau Ustaz Somad, coba ceramah. Assalamualaikum. Dia nih bukan, itu bukan roh, karena roh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah roh dipanggil, maka bisalah dipanggil roh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Oleh sebab itu maka jangan mudah dengan nanti datang penipu-penipu yang mengaku bisa memanggil roh si fulan. Emang jelangkung jelangsik, datang tak diuntang, balik tak dijemput, keranjang arang. Yang ketawa berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana dia tahu? Dulu kamu zaman porkas tahu juga Ustadz tuh. Enggak, saya tak pernah manggil. Apakah benar di setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah meminta doa? Baik, ikhwati jazakumullah, tidak ada satu riwayat pun tentang masalah ini ya, bahwa ahli mayit atau ahli kubur ya, ahli kubur keluar dari kuburnya kemudian mendatangi rumah-rumah kerabatnya untuk meminta doa. Perkara ini ikhwati jazakumullah adalah perkara yang sangat berat, dan ini masuk ke dalam perkara akidah ya, perkara akidah. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat dan hanya kita yakini, itu namanya masalah akidah. Permasalahan akidah tidak bisa ditetapkan hanya dengan konon katanya, tidak bisa. Harus ditetapkan dengan dalil yang sahih, baik itu dari Al-Quranul Karim atau dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai hari ini wallahu alam saya tidak mendapatkan penjelasan bahwa orang yang meninggal hidup kembali atau ruhnya kembali ya. Hanya disebutkan bahwa ruh itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli mayit atau kepada mayit ketika kita mengucapkan salam saja ya. Ketika kita mengucapkan salam di kuburan ya, maka raddallahu ruhu, Allah mengembalikan ruh kepada jenazah, kepada mayit di dalam kubur tersebut, faraddas salam, dan dia menjawab salam. Dan ini sudah kita jelaskan juga maknanya, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maknanya adalah bahwa mayit itu tidak mendengar salam kita, tetapi kemudian
disampaikan salam kita itu kepada ruhnya mayit tersebut. Disampaikan salam kita itu kepada ruhnya mayit tersebut, kemudian ruh itu menjawab salam tersebut. Sebagaimana kita mengatakan, tolong sampaikan salam saya kepada si fulan, ya, teman kita tapi tidak ada di situ. Kebetulan yang ketemu ini orang yang sering ketemu dengan teman kita itu. Kita bilang, untung ntar sampaikan salam saya kepada si fulan ya. Oh iya, nanti saya salamkan Ustaz. Dia ketemu orang tersebut, kemudian dia mengatakan, si fulan tadi menyampaikan salam untuk antum. Oh iya, maka dia jawab apa? Assalamu alayka wa alaihi salam. Ya, assalamu alayka wa alaihi salam. Ya, salam kepada engkau dan kepada beliau. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika kita melewati kuburan, kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikumul lahikun. Maka Allah mengembalikan ruh kepada jenazah tersebut dan dia menjawab salamnya. Adapun dalam masalah-masalah yang lain tidak, ya, apalagi hidup kembali, ya, karena jelas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Dan apabila orang sudah masuk ke dalam kubur, maka kubur itu disebut barzah. Apa itu barzah? Barzah adalah al-hajiz baina syai'aini, sesuatu yang membatasi dua sisi, sisi yang sini, sisi yang sini, dan tidak akan mungkin bercampur. Tidak akan mungkin bercampur antara sisi ini dengan sisi ini. Jadi nggak mungkin orang dikubur hidup lagi, jalan-jalan, nggak ada. Ya, termasuk dalam ini perkara tentang ucapan salawat kepada Rasulullah. Ya, kita disuruh bersalawat dimanapun kita berada. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat itu sampai kepada engkau padahal engkau dalam keadaan mayit, mati? Ya, maka kata Rasulullah SAW, salam kalian akan sampai kepadaku. Ya, salam kalian akan sampai kepadaku. Maka ini bukan berarti bahwa Rasulullah SAW itu hadir di setiap orang yang membaca salawat, tidak. Karena ada hadis lain mengatakan, innalillahi malaikatan saihuna fil ardi. Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang selalu bertebaran di muka bumi, yang mereka mendengar setiap orang-orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Maka para malaikat ini datang kepada ruhnya Rasulullah dan menyampaikan salam tersebutnya. Jadi ketika sudah masuk ke alam barzah, maka tidak akan bisa mencolot balik ke dunia, entah jadi sundul bolong, jadi apa lagi, pocong dan sebagainya, nggak ada. Itu kerjanya setan, itu ya, kerjanya setan. Ya, karena Allah Taala berfirman apa? Bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua laut yang saling terpisah, yang keduanya tidak bisa nyampur. Barzah. Jadi barzah itu sesuatu yang tidak bisa nyampur. Jadi nggak ada ahli kubur pulang ke rumah. Walaupun ikhwati azakumullah, masalah doa kepada ahli kubur masuk ke dalam kubur. Dalam riwayat Tirmizi kalau tidak salah disebutkan doa-doa itu masuk ke alam kubur seperti hembusan angin yang sepoi-sepoi, dingin kepada ahli kubur. Ya, ketika ditanya apa ini ya Allah, ini adalah doa-doa dari keluarga kalian yang saleh, ya, doa-doa orang-orang di dunia. Jadi doa itu yang sampai, bukan ruhnya yang pergi-pergi, ya, apalagi ataupun juga yang di hari-hari pertama meninggal. Ya, walaupun ada nukilan dari seorang ulama tabi'in atau tabi'in ya, Al-Makhul kalau tidak salah. Al-Makhul rahimahullahu taala menyebutkan bahwa jenazah itu apabila baru dikuburkan, dia akan berkeliling di antara rumah-rumah tersebut. Namun sampai saat ini wallahu alam, saya tidak mendapatkan riwayat yang menyokong pendapat dari Imam Makhul tersebut, baik hadis maupun Al-Quran, tetapi hanya qaul, ucapan beliau. Dan ini adalah masalah akidah, maka kita tidak bisa menisbahkan perkara tersebut dengan ucapan seseorang yang bukan Rasulullah SAW. Ya. Maka perkara akidah tidak bisa kita terima dengan ucapan-ucapan selain dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Saya ingin bertanya, saya pernah membaca sebuah postingan bahwa katanya setiap malam Jumat, ini malam Jumat apa ini, arwah orang yang telah meninggal itu datang ke rumah atau ke rumah anak-anaknya
sambil menangis, mengemis-ngemis di depan pintu rumah. Ini menakutkan ini. Untuk meminta doa kepada para penghuni rumah tersebut. Benarkah itu, Ustaz? Jemaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zumar di ayat yang ke-42, Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatawaffal anfus, dialah Allah yang mematikan nyawa seorang manusia hina mautiha, yang ketika ajalnya itu sudah datang, wallati lam tamut fi manamiha. Adapun ya jiwa atau nyawa itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat orang tertidur, fayumsikul lati qada 'alaiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menahan ya atau mematikan orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh tersebut kepada jasad-jasad yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Jemaah sekalian, ikhwah dan akhwat, di antara tafsiran daripada ayat ini di surat Zumar ini di ayat 42 disebutkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa ruh-ruh orang yang telah meninggal itu tidak akan kembali lagi ke jasadnya, ya, ke ruh ke badannya. Oleh karena itu pertanyaan tadi ya mengatakan bahwasanya ada yang datang ke rumah menangis-nangis ya, kemudian mengemis-ngemis dan seterusnya, ini bukanlah ruh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap orang yang telah meninggalkan dunia ini ruhnya telah pergi dan tidak akan kembali lagi. Wallahu taala a'la wa alam. Apakah orang yang sudah meninggal bisa melihat keluarganya di dunia? Seandainya saya pernah mendengar orang yang sudah meninggal bisa melihat lagi keluarganya di dunia. Terima kasih. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sudah pernah kita bahas, tapi tidak ada masalah untuk saya ulangi kembali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa mengamalkan apa yang telah aku tinggalkan. Kata Allah apa? Kalla, sekali-kali kamu tidak akan dikembalikan ke dunia. Itu hanya sekedar omongan kalian saja. Dan di balik ini kata Allah akan ada hari kebangkitan. Iya. Nah, orang ini dia berdoa memohon kepada Allah untuk beramal saleh, untuk sholat, untuk puasa, untuk bertobat, untuk beristighfar. Diizinkan enggak oleh Allah? Untuk beribadah saja nggak diizinkan oleh Allah, apalagi cuma melihat ya kalian anu irmo tiban nasihat punai jo bule le abang ini mau beribadah, mau beramal soleh, kalla kata Allah. Ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama, orang yang telah meninggal itu tidak akan kembali ke dunia. Dan juga hadis ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk memberikan izin kepada sebagian orang untuk minum haudnya beliau. Kemudian Rasulullah berkata, ummati ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak mengetahui apa yang terjadi setelah meninggalnya engkau. Kalau seandainya ada orang yang hidup, tentunya Nabi SAW adalah orang yang paling berhak untuk apa? Untuk hadir di tengah-tengah umatnya. Kan begitu. Adapun Ahlus Sunnah, ya nggak perlu cerita-cerita ini mereka ombarkan di tengah umat Islam. Tapi yang mereka ajarkan umat Islam adalah apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, hadisnya begitu jelas. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang terjadi setelah meninggalnya engkau.
Nah, kalau seandainya ada Pak Ustadz bapak saya foto, ada CCTV-nya, betul bapak saya, ya, maka tentunya ayat Al-Quran itu lebih dikedepankan daripada ucapan kamu. Dan bisa saja itu syaitan yang menjelma mirip dengan bapakmu dan mirip dengan ibumu atau mirip dengan siapapun. Disebutkan dalam sebuah hadis, di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Dajjal, yang dengannya Dajjal akan menyesatkan kebanyakan manusia di muka bumi ini, dia bisa menyerupai seseorang yang mirip dengan ibu dan bapaknya. Ya, kemudian orang yang mirip dengan ibu bapaknya tadi berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya ini Tuhanmu, si Dajjal ini Tuhanmu, sembahlah dia." Jadi ini merupakan permainan syaitan, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hati-hati. Ya, jadi dua kemungkinan, seseorang ketika dia berada dalam kubur, bisa saja kuburnya itu merupakan lubang dari lubang neraka, maka dia tersibukkan dengan azab yang Allah berikan dalam kuburnya. Atau kubur itu menjadi taman dari taman surga, maka dia menikmati apa yang telah Allah berikan di dalam kuburnya tersebut. Jadi nggak sempat ziarahin antum kemari. Bisa difahami? Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya Miftah dari Jombang. Ada sebuah lagu yang sedang masyhur dinyanyikan warga muslim di Jawa Timur khususnya, yaitu lagu yang lagamnya menyerupai sholawatan atau puji-pujian islami. Akan tetapi isinya menyatakan bahwa setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah untuk meminta doa dan bacaan Quran. Kalau tidak dikirimi, ahli kubur akan menangis pulang ke kuburannya. Bagaimana ini Buya? Apakah benar seperti itu kondisi ahli kubur jika malam Jumat? Bisa nyanyi lagunya enggak? Biar dengar para jamaah. Hah? Ada yang bisa nyanyi lagunya? Kami pernah mendengar sepintas begitu. Sepintas mendengar sepintas itu, memang intinya pokoknya sahabat malam Jumat itu ahli kubur tuh pada mulai ke rumah ini minta doa, terus lendak didoai pulang nggak balik kubur berbes nangis dan sebagainya. Itu namanya ilmu khayal itu. Memang lanjutannya ceritanya bagus, maka anak-anak itu pada keterlaluan ya, kalau tidak salah pada keterlaluan, seneng makan dunia warisannya tapi lupa doakan orang tuh. Itu benar nasihat, yang belakang itu benar, tapi yang pertama itu adalah salah, nggak ada. Malam Jumat pulang ini sudah dihubung-hubungkan tahlilannya malam Jumat nanti. Bahkan di Cirebon ada lagi, kalau ada orang meninggal dunia itu dikasih makan, nanti mbahmu datang makan. Alhasil anak-anak nggak boleh, nggak ada itu semuanya. Itu adalah lagu yang tidak boleh diperdengarkan. Karena apa? Bertentangan itu. Tidak ada dalam agama orang malam Jumat pulang ke rumah minta doa, kemudian udah didoain nangis, mana itu? Tidak ada cerita semacam itu. Yang ada adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang anak untuk mendoakan orang tua. Ngapain jalan-jalan ke rumahmu? Jadi itu biasanya itu dikarang oleh penghayal. Lagu-lagu itu adalah penghayal. Itu hanya mungkin dia adalah seorang, dan mungkin tidak bisa disalahkan yang ngarang lagu karena dia mungkin bukan ustadz. Hanya kok ini kebetulan ini orang Jawa Tengah, Jawa Timur ini tahlilannya malam Jumat, kayaknya ini saya buat lagu cocok nih. Saben malam Jumat pulang apa ngono lah. Wah masyhur, sekali lihat jutaan itu katanya. Yang lihat dengar. Enggak ada. Tidak ada pulang. Jangan menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Maksudnya benar beri nasihat, tapi isinya adalah keyakinan yang salah. Itu pasti ada hubungannya juga dengan keyakinan di masyarakat. Kalau ada orang jalan-jalan roh gentayangan, belum lagi macam-macam itu, ya nggak ada. Itu lagu tidak dibenarkan dan itu adalah maknanya salah, bertentangan dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah meninggal dunia dia punya urusan sendiri, minta doa itu waktu hidup, dan petunjuk dari Nabi, orang tuamu peturi doakan. Nggak perlu orang mati yang datang pada nak doain aku, nggak ada. Hidup itu namanya bukan mati. Baik, ini nggak boleh yang seperti itu. Ada keyakinan-keyakinan yang salah di masyarakat. Itu sebetulnya dari mulut ke mulut, bukan diambil dari mulut para ulama, bukan diambil dari buku-buku terpercaya. Itu hanya hayalan-hayalan pendongeng, kemudian diambil oleh
seseorang. Kalau ada ustadz yang seperti itu ya dimaafkan saja, mungkin ustadznya waktu itu sibuk ngeliwat, dia nggak denger. Kalau itu kata ustadznya ini nggak bener cerita ini, cuman dia nggak benernya nggak denger, cuman ceritanya yang didengar, ceritanya yang diambil. Jadi masalah ini banyak santri begitu. Makanya kalau belajar jangan tidur santri, belajar tidur potongan belakangnya diambil, depannya enggak, jadilah begitu. Saben malam Jumat, nggak tahu lagunya sayang, coba bisa lagunya begitu. Nah, pokoknya begitu ya, nggak ada itu adalah bertentangan dengan keyakinan yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang meninggal dunia sudah punya urusan dengan amalnya sendiri. Kalau dia orang baik, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Kalau dia orang tidak baik, dia juga berurusan dengan amal jeleknya di alam barzah. Nggak perlu jalan-jalan ya, apalagi malam Jumat. Nanti siapin soto karena dia hobi soto. Waduh, tambah kacau lagi.